Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik galau ini. Sudah makan galau? Kak. Oke, anak-anak, pada hari ini, pada malam ini kita mengulangi materi kita pada minggu lalu. Jadi materi kita pada minggu lalu yaitu pengertian tentang Al-Quran. Di bab pertama di kelas 10 ini pelajaran Al-Quran hadis, itu di bab pertama tentang pengertian Al-Quran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca umul kitab. Setelah itu baru kita mulai belajar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kita sudah berdoa sebagai pembuka pelajaran kita pada hari ini, pada malam hari ini. Nah, sebelum daripada itu Bapak absen dulu. Azam, hadir Pak. Nah, hadir Rehan, Hadir Pak. ketua kelas. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir ya. Ini yang Bapak absen yang tidak masuk minggu lalu. Jadi ada 23 yang tidak masuk. Nah, jadi pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu mengulangi pembelajaran kita yang pada minggu lalu tentang pengertian Al-Quran. Mungkin di sini sudah tahu nih apa itu Al-Quran. Coba Ananda Rehan, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Yo. Itu adalah kalam Allah, ucapan Allah. Ya, terus Oke, tadi sudah dijawab oleh kawan kalian pengertian Al-Quran. Nah, tadi yang disebut oleh Rehan, ada yang tahu itu secara istilah atau secara bahasa? Bahasa. Jadi yang disebut oleh teman kita tadi Renda Rehan itu secara bahasa, yang artinya kalam Allah. Nah, terus mungkin di sini anak-anak sekalian sudah pernah belajar di jenjang MTS. Mungkin ada yang dari pondok, ada yang dari MTS, ada yang dari SMP. Nah, mungkin ada pengalaman nih. Dulu yang dari SMP dulu nih, kan di SMP itu belajar pelajaran pendidikan agama Islamnya cuma dijadi kesikok kita. Coba yang dari SMP di sini dulu. Nah, dari SMP dulu. MTSJ kira. Nah, coba yang dari SMP, pengalamannya apa? Yang didapat dari pendidikan agama Islam di SMP dulu kan dijadikan sikok kitab. Nah, apa? Kalau di MTS kan ada 4, ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada SKI dan akidah. Nah, kalau di SMP dijadikan sikok ini, ada tak dulu pelajaran tentang Al-Quran? Nah, di bab berapa? Kira-kira yang ingat? Nah, di bab 3 Nah, jadi kalau di SMP anak sekalian itu di SMP, di SMA itu pelajaran pendidikan agama Islam ini cuma jadi sikok buku. Kalau kita ini kan sikok buku nih sikok materi nih Al-Quran hadis. Oke, saya tengah-tengah belum? Oke, tadi kita sudah sedikit bercerita, menanya-nanyakan kepada teman-teman kita yang dulunya di SMP, yang di MTS tentang pelajaran PAI di sekolah. Nah,
sekarang kita masuk ke materi. Ya, materi kita itu tentang pengertian Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menamai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan nama Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran itu ada beberapa menurut para ulama mutaqaddimin. Yang pertama itu ada dari Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah. Jadi serta tidak diambil dari kata lain. Ia adalah nama khusus untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sebagaimana nama Injil dan Taurat yang masing-masing diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Oke. Jadi Al-Quran menurut istilah atau dengan kata lain terminologi. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu bukan semerta-merta turun langsung ke Nabi Muhammad. Jadi melalui perantara malaikat Jibril. Bukan tidak langsung jadi Allah nurun ke Nabi Muhammad. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad. Dan itu bertahap. Selama berapa tahun? Ada yang tahu? 22 tahun. 22 tahun. 2 bulan 20 hari. Jadi tidak langsung instan, langsung sekitar tidak. Nah, dan juga itu ditulis di mana? Ada yang tahu? Ada di Gua Hiro, ada di Pelupa Kurmo juga ada. Oke, nah lanjut menjadi mukjizat atas kenabian Nabi Muhammad. Tertulis dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad. Bukan sebagai cuma antar paket bukan, tapi sebagai mukjizatnya. Jadi salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Coba ada yang tahu ada berapa mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran? 11 bulan. Ada nih anak bulan-bulan. Menurut saya masing-masing lah. Salah satunya itu. Nah, terus tertulis dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu dalam bahasa Arab. Tapi kan Ustaz, tapi kan Bapak, Nabi Muhammad tidak bisa baca sama nulis. Nah itulah kelebihan. Cak mana lah? Mungkin kamu bisa lah bayangkannya. Cak mana yang dapat baca nulis, dapat baca, tapi dapat wahyu, dapat mukjizat Al-Quran. Nah dalam bahasa Arab. Nah itu kan kalau bahasa Arab kan ya sudah jadi bahasa kesehariannya Nabi Muhammad. Nah tapi baca dan nulisnya cak mana? Aku langsung dihafal. Nah, terus sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, terus disempurnakan tulisannya, dikitabkan oleh para sahabat, barulah sampai kepada kita. Nah, terus dan membacanya merupakan ibadah. Jadi masuk Al-Quran itu kita tidak sia-sia, tidak sia-sia. Cuman baca biar dapat pahala. Bayangkanlah kamu sikok huruf 10 kebaikan. Kali kelah kamu Al-Fatihah itu bela berapa? Bismillah be berapa? Nah, jadi perbanyaklah baca Al-Quran. Nah, ada yang tahu nih? Ada yang tahu tak nih kira-kira surah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Boleh Ananda Azam maju ke depan baca ke?
Oke, silakan Ananda Azam dibaca ke surah pertama. Surah apa? Surat Al-Alaq, Pak. Alaq dan ayat berapa? Ayat 1 sampai 5, Pak. Boleh, silakan dibacakan. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Oke, masyaallah. Oke, silakan Ananda Azam balik ke tempat duduknya. Oke, jadi surah pertama itu yang diturunkan surah Al-Alaq. Di ayat pertama itu sudah jelas. Apa? Iqra. Bacalah. Jadi yang ujian kata tadi nih, Nabi Muhammad itu udah bisa baca, udah bisa nulis. Tapi di ayat pertama itu dijelaskan bahwa bacalah. Ya. Jadi itulah surah pertama, 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Ya. Oke, kita sudah berada di penghujung kelas, di penghujung jam. Jadi dengan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapat hari ini, semoga itu jadi bekal kalian ke depan tentang Al-Quran. Bukan sekedar baca tapi kalian tahu nih Al-Quran itu apa, diturunkan kepada siapa, melalui siapa, dan untuk siapa. Jadi Bapak berharap, Ustaz berharap kalian tetap semangat belajar, tetap di jalan yang benar, jangan bolos-bolos cak ketua kelas gitu, alasannya sakit perut, jangan jadi itu awak ketua kelas, ketua kelas harus jadi teman yang baik, mungkin itu saja, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada sedikit refleksi untuk kita di akhir materi ini. Oke, jadi games kita pada hari ini berbeda dengan minggu lalu. Jadi gamesnya ini yaitu ganjil genap. Jadi silakan tangannya itu cak wong salaman nih, meni. Ini boleh, terserah lah. Jadi gamesnya ini ganjil genap. Jadi tangan kanan itu ganjil, tangan kiri itu genap. Jadi kuncinya kalau misalnya Bapak sebut ganjil, kalian silakan tarik tangan kalian. Ini terserah. Nak yang depan dulu, nak yang belakang dulu, terserah. Jadi kalau salah tak boleh nengok lagi. Ini sampai siapa yang menang. Kita tengok di akhir. Oke. Fokus. 1, 2, 3. Genap. Katanya dapat ya. Lo. Boleh ngelak. Tapi tangannya tetap ini ya. Jadi game tadi ganjil genap. Oke. Fokus. Genap. Yang dapat. Oke. Sekali lagi terakhir. Oke. Ganjil. Oke, coba balik ke depan. Jadi itulah speaking atau games kita pada pembelajaran kita pada malam hari ini. Bapak harap sekali lagi Bapak ingatkan, tetap semangat belajar, jangan mudah males atau menyerah. Mungkin Bapak kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan
kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang.